Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan usaha kita mendatangi majelis ilmu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan bagi kita untuk memasuki surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat kita pada hari kiamat dan mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah sekalian berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bab minasyirki lubsil halqa wal khayt wa nahwihima. Di antara jenis kesyirikan adalah mengenakan gelang jimat, gelang jimat untuk menangkal bencana, baik itu gelang terbuat dari khayt, benang, ataukah serupanya, yang jelasnya tujuannya untuk menangkal bencana atau mencegah atau mengangkat bencana tersebut, menangkal atau mengangkat bencana, baik dari dalam diri kita berupa sakit ataukah dari luar. Jemaah sekalian berbahagia, di sini penulis kitab rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afara'aytum ma tad'un min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang musyrik, terangkanlah kepada aku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jikalau Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadamu, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan darimu? Ataukah jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadamu, apakah mereka mampu menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khalqa min sufr faqala ma hadhihi qala min al-wahina faqala inzi'ha
fa innaha la taziduka illa wahna fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadhihi?" Apakah itu yang ada pada tanganmu? Orang laki-laki itu menjawab, "Gelang penangkal penyakit." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inzi'ha." Lepaskan gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena sesungguhnya ia tidak akan menambah kecuali kelemahan pada dirimu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Karena jika kau mati sedangkan gelang ini masih ada pada tubuhmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir dalam hadis yang marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah." Wa fi riwayatin, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, tamimah artinya jimat-jimat, maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, ya hampir sama dengan jimat-jimat, ya sejenis jimat-jimat juga, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka ia telah berbuat kesyirikan. Wa bin Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadi khayt minal huma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa ia melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Maka dia putuskan benang itu seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan selainnya. Ini beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab ini. Kemudian beliau sebutkan kandungan-kandungan babnya. Yang pertama, larangan keras memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk tujuan-tujuan seperti yang disebutkan di atas. Ya, apalagi jamaah sekalian, kalau laki-laki selain kalau tujuannya adalah gaya, ya ini tentunya tasyabbuh bin nisa, menyerupai wanita. Pakai gelang, kalung itu cuma wanita saja. Laki-laki tidak boleh menggunakan demikian. Ini menyerupai wanita. Dan apalagi kalau sudah ada niatnya lain-lain di situ, untuk jimat-jimat lah dan yang lainnya, maka ini sudah terjatuh pada kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan bahwa sahabat Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam apabila mati sedangkan gelang atau sejenisnya itu masih melekat pada tubuhnya, maka ia tidak akan beruntung selamanya. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan para sahabat bahwa syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar. Syirik kecil lebih berat daripada dosa besar yang lainnya. Syirik tidak dapat dimaafkan dengan alasan tidak tahu. Nanti kita sebutkan apa maksudnya di sini. Apalagi kalau sudah ada yang bisa ditempati bertanya. Ada majelis-majelis ilmu, kita malas hadir. Ya, ada sekitar kita banyak yang bisa tempat kita, apalagi sekarang ada medsos. Itu tidak ada alasan. Kecuali mungkin daerah terpencil, tidak ada dai di sana, memang susah untuk masuk medsos.
ya tidak ada dai, maka itu termasuk orang yang diberikan uzur. Ya, kita lah menjadi kewajiban bagi kita untuk pergi berdakwah, menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. Kemudian yang keempat disebutkan gelang, benang dan sejenisnya tidak berguna menangkal atau mengusir suatu penyakit. Bahkan ia bisa mendatangkan bahaya seperti sabda Nabi SAW yang disebutkan tadi, bahwasanya tidaklah hal tersebut kecuali menambah kelemahan pada dirimu. Ini akan ada masing-masing perinciannya. Yang kelima, wajib mengingkari orang-orang yang melakukan perbuatan di atas. Ya, kalau kita melihat dan ketika kita mengingkarinya dan tidak menimbulkan mudarat lebih besar, maka kita sebaiknya ya seharusnya mengingatkannya, karena kita sudah tahu hal tersebut, tapi dengan tentunya cara yang baik, cara yang hikmah. Penjelasan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu dengan tujuan di atas, maka Allah akan menjadikan orang tersebut memiliki ketergantungan pada barang tersebut. Ketujuh, penjelasan bahwa orang yang menggantungkan tamimah telah terjatuh pada perbuatan kesyirikan. Pembacaan ayat di atas oleh Huzaifah menunjukkan bahwa para sahabat menggunakan ayat-ayat yang berkaitan dengan syirik akbar sebagai dalil untuk syirik asghar, sebagaimana penjelasan yang disebutkan oleh Ibn Abbas dalam salah satu ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Yang ke-10, menggantungkan wada'ah untuk mengusir atau menangkal penyakit termasuk kesyirikan. Nanti di sini ada disebutkan, karena ini wadah termasuk juga sejenis jimat-jimat. Orang yang menggantungkan tamimah didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita doakan semoga Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Dan orang-orang menggantungkan wadah didoakan semoga Allah tidak memberikan ketenangan pada dirinya. Penjelasannya di sini jamaah sekalian, dimulai dengan bab ini, yaitu bab ke-7. Penulis ingin menerangkan lebih lanjut, lebih terperinci lagi tentang pengertian tauhid dan syahadat la ilaha illallah dengan menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengannya, yaitu syirik dan macam-macamnya, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Karena dengan mengenal syirik sebagai lawan tauhid akan jelas sekali pengertian daripada syahadat kita la ilaha illallah. Kemudian yang dimaksud dalam bab ini adalah semua yang dipakai untuk menolak bala, tidak terbatas hanya pada gelang berupa tali, akan tetapi semua yang digantung, dipasang atau dipakai, seperti yang digantung di mobil atau hewan agar tidak terkena hasad atau terhindar dari bencana. Demikian juga tulisan yang ditempel di rumah-rumah dengan tujuan untuk menolak bala, termasuk ya foto-foto yang dipajang, ya katanya bisa menolak bala dan hal yang sebagainya. Apa bedanya dengan kita orang-orang yang di luar Islam, pajang foto-foto kemudian menganggap ada bisa memberikan manfaat dan menolak bala. Ketiga, masalah memakai gelang dengan tujuan untuk menolak bencana pada asalnya adalah syirik kecil. Penulis mendahulukan perbuatan syirik kecil sebelum menyebutkan tentang syirik besar, karena syubhat yang ada pada syirik kecil dalam hal ini adalah menggunakan jimat berupa gelang dan yang semacamnya untuk menolak bala bencana lebih ringan dibandingkan dengan syubhat-syubhat yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang meminta dan berdoa kepada para wali yang telah meninggal. Apabila diketahui bahwasanya ketergantungan kepada jimat merupakan kesyirikan, maka bagaimana lagi jika itu ketergantungan dengan wali-wali dan mayit orang soleh yang telah meninggal dunia. Ya, kalau yang seperti saja tadi, jimat-jimat itu sudah termasuk syirik kecil, bagaimana kalau menggantungkan diri kita kepada orang yang sudah meninggal? Padahal orang yang sudah meninggal itu lebih butuh doa kita, mendoakan agar Allah mengampuninya, Allah meringankan azabnya, bukan justru yang meminta-minta kepada mereka. Kemudian bab ini jamaah sekalian sangat erat kaitannya dengan pemahaman tentang hakikat sebab. Ada 3 kelompok manusia yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah jamaah sekalian. Wan nasu fil asbab torfan wa wasat. Pada masalah seperti ini kan gelang ini yang dipasang tadi itu yang dipakai
dia niatkan sebagai sebab pengobatan. Ya, dia niatkan sebagai sebab pengobatan atau menangkal bencana atau penyakit. Maka Syekh mengatakan rahimahullah, wan nas, manusia dalam masalah sebab-sebab itu ada dua kelompok yang ekstrim dan satu kelompok yang pertengahan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pertengahan. Di sini disebutkan kelompok yang pertama, man yunkirul asbab, yang menolak adanya sebab. Wa hum kullu man qala binafi hikmatillah, binafi hikmatillah, yaitu semua yang berkeyakinan apa yang terjadi ini, apa yang Allah ciptakan itu tidak ada hikmahnya, begitu saja terjadi, tidak ada hikmahnya. Dan inilah keyakinan beberapa kelompok seperti Jabariyah dan yang lainnya. Yang kedua, man yaghlu fi isbatil asbab. Jadi yang pertama tadi mengingkari adanya hikmah, tidak ada hikmahnya, tidak ada pengaruhnya. Yang kedua, man yaghlu fi isbatil asbab. Kalau kita menjelaskan yang pertama tadi ini agar lebih jelas, kelompok yang menolak sebab, mereka menganggap bahwa akibat terjadinya bukan karena sebab, akan tetapi Allah lah yang telah menciptakan atau memunculkan akibat tatkala ada sebab, sedangkan sebab tersebut bukanlah yang mempengaruhi munculnya akibat. Misalnya jemaah sekalian, obat. Kenapa kita minum obat? Karena itu salah satu sebab kesembuhan. Sebab kesembuhan. Namun obat tersebut tidaklah berfungsi, asalnya memiliki fungsi untuk mengobati. Tapi kalau Allah menghendaki tidak berfungsi. Kalau Allah menghendaki tidak berfungsi. Nah, orang yang pertama tadi ini, kelompok yang pertama mengatakan tidak ada sama sekali pengaruhnya obat ini. Tidak ada sama sekali pengaruhnya. Kemudian yang kedua, man yaghlu fi isbatil asbab, orang yang berlebih-lebihan. Kalau tadi mengingkari, yang kedua ini berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab, sehingga menjadikan segala sesuatu yang dia sangkakan adalah sebab, padahal tidak semua yang kita lihat bisa menjadi sebab pengobatan. Kenapa jemaah sekalian? Karena kesembuhan itu sesuatu yang kita tidak lihat, sesuatu yang kita tidak lihat. Makanya perlu ada penjelasan bahwasanya hal itu adalah obat. Yang disebutkan bahwasanya ada dua. Yang pertama jemaah sekalian, kita bisa mengetahui bahwasanya ini adalah obat berdasarkan dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkaitan dengan sesuatu yang kita tidak lihat. Seperti Al-Quran itu sendiri, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, Al-Quran sebagai obat penyembuh. Allah sendiri mengatakan demikian. Termasuk lagi asal madu, Allah sebutkan demikian dalam Al-Quran. Habbatus sauda dalam hadis. Jadi semua yang ada dalilnya dalam Al-Quran hadis itu adalah kita jadikan obat, karena Allah lah atau Rasulnya yang telah memberitahukan kita. Ya, sekali lagi ini masalah masalah obat, pengobatan sesuatu yang kita tidak lihat, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah, kemudian Rasulullah SAW melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang kita dapatkan, maka yang kedua adalah harus ada bukti secara medis. Kalau medis kan melihat secara lab misalnya, ada data-data ilmiah yang mereka buktikan bahwasanya ini ada hubungannya dengan tubuh kita, ada hubungannya, ada pengaruhnya, baru dia bisa dijadikan obat. Ya, baik itu dokter medis atau herbalis, karena masing-masing punya penelitian. Tapi kalau sekedar sangka-sangkaan saja, maka ini tidak diperbolehkan. Ini yang dikatakan menjadikan sebab yang bukan sebab. Seperti tadi jimat-jimat, siapa yang beritahu bahwasanya jimat-jimat ini
ada sebabnya, dia punya pengaruh. Bahkan dilarang dalam hadis Nabi SAW tadi disebutkan. Dokter juga, apalagi dokter, mana ada? Coba sebutkan dokter mana? Ya, baik medis atau herbalis yang menyebabkan bahasanya gelang ini yang dipakai orang biasa, ya, atau untuk jimat-jimat, ada pengaruhnya dengan badan. Tidak ada kan? Ada sama sekali. Makanya ini jelas sekali, bahkan bukan lagi tidak ada petunjuknya bahwasanya dia adalah sebagai obat, bahkan larangan dari Nabi SAW secara jelas. Ya, sebagaimana kita pernah sebutkan, ada orang yang mengatakan kalau ada batu yang kena petir itu bisa jadi seperti obat, sebagai obat. Ini kan persangkaan mereka. Dalam medis juga tidak ada demikian. Belum pernah kita dapatkan. Jangankan itu jamaah sekalian, Hajar Aswad saja jelas-jelas dari surga. Hajar Aswad jelas-jelas dari surga. Yang dulunya adalah putih, asyaddu bayadan minal laban, bahkan lebih putih daripada susu. Tapi sekarang menjadi hitam. Maka ini katakan Hajar Aswad, batu yang hitam, disebabkan karena anak cucu Adam, dosa anak cucu Adam. Tapi apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkenaan dengan Hajar Aswad? Inni a'lamu annaka hajar. Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu itu merupakan hanyalah batu saja. La tadurru wa la tanfa. Engkau tidak bisa membahayakan dan tidak bisa memberikan manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu yuqabbiluk ma qabbaltuk. Seandainya aku tidak pernah melihat Nabi SAW menciummu, maka aku juga tidak akan menciummu. Jadi Umar bin Khattab dan para sahabat hanya melakukan karena apa? Karena tuntunan. Ya, ada dalilnya. Dan bukan dijadikan sebab bahwasanya ini akan memberikan manfaat atau menolak bala. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua tadi, orang yang menjadikan sebab segala-galanya yang dia lihat. Apa yang disangka bisa menjadi sebab? Misalnya ini gelas ini bisa jadi sebab obat, HP ini bisa menjadi sebab obat. Ini kan hal-hal yang persangkaan mereka saja. Siapa yang memberitahu itu adalah sebab? Karena kita tidak melihatnya. Nah, dan ini disebutkan, kata Syekh rahimahullah, wa haula'i hum ammatul khurafiyyin minas sufiyya wa nahwihim. Kebanyakan orang yang seperti ini, apa saja yang bisa dijadikan sebab, itu kebanyakan dari orang-orang yang ya ekstrim-ekstrim sufi, orang-orang yang percaya dengan khurafat-khurafat. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga adalah man yu'minu bil asbab wa ta'thiratiha walakinnahum la yuthbituna minal asbab illa ma athbatahu Allah subhanahu wa rasuluh sawan kana sawan syar'iyan au kauniyan. Yang ketiga adalah orang yang meyakini sesuatu sebab dan meyakini sebab tersebut bisa atau punya pengaruh karena Allah yang berikan pengaruh, kekuatan. Walakinnahum, ingat, namun dia menjadikan hal tersebut adalah sebab dan punya pengaruh, itu berdasarkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawaun kana sababan syar'iyyan, baik itu merupakan sebab syar'i atau sebab kauni. Jadi jamaah sekalian berbahagia, ada dua sebab. Ada sebab syar'i, sebab yang secara syariat ada dalilnya. Ya, secara jelas dari Al-Quran dan hadis. Sebagaimana tadi madu, ini namanya sebab syar'i, atau Al-Quran ini sebab syar'i. Adapun sebab kauni, ya sebagaimana mana telah kita sebutkan secara medis dan pengalaman penelitian yang telah dibuktikan. Bukan sekedar sangka-sangkaan saja. Wala syakka anna haula'i hum alladziina aamanu billahi imanan haqiqiyan. Ya, tidak diragukan lagi yang ketiga ini
mereka lah orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya. Wa amanu bi hikmatihi, dan beriman kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala, haitsu rabatul asbab bi musabbabatiha wal ilal bi ma'lulatiha, wa hadha min tamami hikmah minal hikmah. Karena mereka meyakini ada hikmahnya dan mengkaitkan dengan sebab dan yang menjadikannya sebab, dan ini merupakan kesempurnaan dari hikmah. Walabsul halaqa, adapun menggunakan hal halaqa, menggunakan tadi gelang, wa nahwiha, ini taqada, kalau yang mengenakan hal tersebut labisuha annaha mu'aththira bi nafsiha dunallah, kalau orang yang mengenakan gelang tersebut berkeyakinan bahwasanya gelang tersebut memberikan pengaruh dengan sendirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh musyrikun syirkan akbar, telah terjatuh pada syirik besar. Waliyadzubillah. Kenapa? Li'annahu i'taqada anna ma'allahi khaliqan ghairah, karena seakan-akan dia meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Karena kita meyakini Allah itu sebagai Tuhan kita, yaitu yang memberikan manfaat dan menolak bala. Nah, kalau ada orang meyakini bahwasanya ada yang bisa menolak bala dan memberikan manfaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan. Kecuali apa Allah yang telah jelaskan ya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa in taqada anna sabab, namun kalau dia hanya meyakininya sebagai sebab saja, walakinnahu laysa mu'assiran bi nafsihi, namun tidak meyakini bahwasanya ini punya pengaruh secara tersendiri, fa huwa musyrikun syirkan asghar, maka dia telah terjatuh pada syirik kecil. Kenapa? Karena li'annahu lamma taqada anna ma laysa bisabab sababan, karena dia telah meyakini sesuatu itu sebab padahal bukan sebab. Dari mana dia tahu? Tidak ada. Hanya persangkaan belaka, hanya kata orang yang tidak tahu. Faqad syaraka Allah taala fil hukum li hadha syai' bi annahu sabab. Karena dia telah seakan-akan dia yang telah menentukan sebab. Wallahu ta'ala lam yaj'al sababan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebab. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di sini yang perlu kita pahami. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, menciptakan kita dan memberikan kita kehendak. Ya, kita bisa memukul, itu bisa memberikan efek. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak bisa memberikan efek. Kita meyakini sebab punya pengaruh, tapi hal tersebut tidaklah bisa berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan misalnya jamaah sekalian, motor yang kita kendarai, mobil yang kita kendarai, full bensin, ya bahkan baru mungkin, tapi tiba-tiba tidak menyala. Ya, padahal itu secara ini kan sudah ada semuanya, bisa berfungsi. Tapi kalau tidak, Allah tidak menghendaki, tidak berfungsi. Ya, makanya kita katakan jamaah sekalian sebelum naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah SWT yang telah menundukkan kendaraan ini untuk saya. Nah, kita terus berusaha bagaimana kita mengakui bahwasanya kita ini lemah. Kita ini lemah, jamaah sekalian. Kita melakukan sesuatu baca bismillah, bismillah. Karena kita minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita. Agar Allah menolong kita pada usaha kita, memberkahi usaha kita. Ya, sama dengan misalnya api. Api itu kan dia punya kekuatan membakar. Allah yang menciptakannya. Sebab terjadinya kebakaran, api bisa membakar. Namun kalau Allah menghendaki, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagaimana apa yang Allah kehendaki pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Justru api itu menjadi dingin.
Ini harus kita pahami. Hal tersebut punya kekuatan. Tapi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak akan memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jemaah sekalian, ketika Nabi kita Muhammad SAW diracun di perang Khaybar, ini di perang Khaybar jemaah sekalian, ya mungkin pernah kita sampaikan dahulu bahwasanya Nabi SAW ada dua kondisi pada saat itu. Kondisi yang menggembirakan, ada kondisi yang menyedihkan. Kondisi yang menggembirakan ketika perang Khaybar telah usai, ya Nabi SAW menikahi siapa? Sofia. Kemudian melakukan walimah, dihiasi oleh istri yang lain. Kemudian yang kedua, kondisi yang menyedihkan, karena Nabi SAW pada saat itu juga diracuni perempuan yang bernama Zainab binti Harith. Jadi ada 3 Zainab jamaah sekalian. Ada 2 Zainab yang merupakan istri Nabi SAW. Ada Zainab yang ketiga, ini merupakan Yahudi, wanita Yahudi. Ada 2 Zainab, namanya sama, tapi tentunya orang tuanya beda, merupakan istri Nabi SAW. Dan orang ketiga Zainab yang ketiga ini adalah wanita Yahudi. Ada juga Zainab anaknya Nabi SAW. Tapi Zainab yang bin Haris merupakan wanita Yahudi ini yang memberikan racun kepada daging kambing yang akan dimakan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sudah mengunyahnya, memasukkan di mulutnya, kemudian beliau SAW memuntahkannya. Tapi intinya sudah masuk di mulut beliau SAW, yang merupakan sebab kematian beliau SAW. Padahal Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7. Kematian Nabi SAW itu nanti pada tahun ke-11 Hijriah. Masih punya pengaruhnya. Ketika Nabi SAW sudah sakit keras, beliau SAW mengatakan kepada Aisyah, saya masih mendapatkan, sekarang saya baru merasakan begitu dahsyatnya pengaruh racun yang ada pada Khaybar pada saat itu. Padahal sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, apa yang kita ingin bahas di sini jemaah sekalian? Wanita tersebut dipanggil karena daging tersebut berbicara, aku telah diracuni. Ya, maka Nabi SAW pun memanggil wanita tersebut dan mengatakan, kenapa engkau melakukan hal ini? Wanita itu mengatakan, ya saya ingin membuktikan apakah kau nabi atau raja saja, atau raja biasa saja. Apakah engkau manusia biasa atau nabi? Kalau kau nabi, kau tidak akan meninggal. Kalau orang biasa kan langsung meninggal. Makanya ada di antara sahabat yang langsung meninggal setelah memakan daging tersebut. Nah, ini maksudnya jemaah sekalian, kalau manusia biasa langsung meninggal itu, tapi Allah menghendaki tidak meninggal saat itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini kita yakini sesuatu punya pengaruh, tapi tidak bisa berfungsi dengan baik kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, saya sering ingatkan untuk diri saya dan kepada jemaah sekalian bahwasanya ya hendaknya kita senantiasa melazimkan zikir pagi dan petang. Terutama yang kita baca, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku bersama diri saya sendiri. Janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri. Ya, karena kalau kita melakukan hal tersebut dengan sendiri kita akan lemah, tidak bisa apa-apa. Makanya kita minta kepada Allah, bismillah, minta kepada Allah agar kita dimudahkan urusan kita. Nah, ini yang harus kita pahami jemaah sekalian tentang masalah sebab. Olehnya kita dianjurkan berobat. Kita dianjurkan berobat, tapi jangan sampai hati kita ini bergantung sama obat tersebut. Kenapa Nabi SAW mengatakan dengan orang yang menggunakan gelang tersebut tadi, kau tidak akan beruntung selama-lamanya, baik di dunia dan di akhirat. Perhatikan saja ikhwah sekalian, orang yang pakai jimat-jimat, dia akan selalu merasakan kegelisahan. Apa buktinya? Kalau dia lupa bawa jimat-jimatnya, dia pasti gelisah itu, merasa ketakutan. Lupa ya jimat-jimatnya. Ya, beda orang muslim.
dia dengan menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir pagi petang sebagai benteng muslim. Keluar rumah bismillah tawakkaltu Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jamaah sekalian yang berbahagia. Nah, apalagi di akhirat kelak, karena dia termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Nah, tentunya ya di sini kita akan menyebutkan tentang penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala tentang ya tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada beliau, bahwasanya beliau mudah mengkafirkan orang. Kita akan sebutkan di sini. Padahal kata beliau di sini jamaah sekalian, bahwasanya itu merupakan hanya tuduhan. Amal kadhib fal buhtan famithlu qaulihim inna nukaffir bil umum wa nujibul hijra ilaina alaman qudira ala idhari dinihi. Adapun kedustaan dan kebohongan yang dituduhkan kepada kami, seperti tuduhan mereka bahwa kami mengkafirkan secara umum, kami mewajibkan atas seorang yang mampu menunjukkan agamanya agar berhijrah kepada kami. Kami mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan, kami mengkafirkan orang yang tidak berperang, dan semisalnya dengan ini masih banyak lagi tuduhan-tuduhan. Ini semuanya adalah kedustaan dan kebohongan yang dengan cara ini mereka hendak menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kami tidak mengkafirkan orang-orang menyembah berhala yang ada di kuburan, atau menyembah berhala yang ada di atas kuburan yang lainnya, atau semisalnya dengannya, karena kebodohan mereka dan tidak ada orang yang memperingatkan mereka, lantas bagaimana kami bisa mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah hanya karena tidak berhijrah kepada kami? Jemaah sekalian berbahagia, ya ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya Syekh rahimahullah memberikan uzur kepada orang yang tidak tahu sama sekali. Jadi maksud dari Nabi SAW tadi menurut penjelasan ulama kita, kalau gelang tersebut masih ada padamu dan kamu sudah tahu hukumnya dan tetap masih engkau pergunakan, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Lalu bagaimana orang mengenakan namun tidak mengetahui hukumnya? Maka ini dikatakan orang yang jahil. Tapi jahil di sini bagaimana dulu jamaah sekalian? Nah, siapa orang yang diberikan uzur? Orang yang diberikan uzur itu sebagaimana kita jelaskan adalah orang yang memang tidak ada yang memperingatkannya. Tidak ada fasilitas-fasilitas di mana dia bisa bertanya. Tapi sekarang alhamdulillah, apalagi kalau orang tersebut hidup di kota, bukan daerah terpencil, nah tidak ada uzur baginya. Makanya ini pentingnya kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan tidak tahu, kamu tidak belajar. Sudah difasilitasi tidak belajar. Medsos sudah di mana-mana, bisa kita dapatkan dengan mudah. Tentunya dari orang yang terpercaya, tapi kita pun enggan untuk mendengarkannya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, disebutkan tadi bahwasanya orang yang menggunakan jimat-jimat, Allah tidak akan memberikan kesempurnaan baginya. Allah akan menyerahkan urusannya kepadanya sendiri. Allah akan memberikan urusannya kepada dirinya sendiri, sehingga dia akan menjadi lemah dan hina. Waliyadzubillah. Nah, pernah kami membahas jamaah sekalian, tapi hal ini mungkin kita bahas pada pertemuan berikutnya, masih berkenan dengan jimat-jimat ini, karena pembahasan selanjutnya masih berkenan dengan hal tersebut yang lebih terperinci lagi. Baik, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.